Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya di segmen pesan-pesan dari langit, dan kita memasuki pesan yang ketiga. Dan pesan yang ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita tentang kewajiban ibadah puasa. Berdasarkan ayat ini, maka berpuasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Oleh karenanya orang-orang yang kemudian meninggalkan ibadah puasa dengan sengaja di bulan Ramadan ini, maka ia terkategori orang-orang yang melakukan pelanggaran atau melakukan dosa besar. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjelaskan tentang kewajiban daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Sebagaimana di akhir pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa tujuan daripada ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini memberikan pengertian kepada kita, dengan kita berpuasa, puasa tersebut menjadi jalan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan takwa itu? Nah, para ulama memberikan banyak sekali definisi terkait dengan takwa ini. Di antara kemudian definisi yang sangat populer di kalangan kita adalah bahwa takwa artinya menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari definisi ini kemudian kita bisa menggarisbawahi bahwa takwa adalah menjalankan setiap apapun yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan menjauhi setiap bentuk larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, ketika kemudian ada sebuah perintah, tidak ada tawar-menawar bagi dia untuk tidak melaksanakan perintah tersebut. Bagi ia, ketika kemudian mendapatkan satu perintah yang datang dari Al-Quran maupun Al-Hadis, maka sikapnya sami'na wa ata'na. Begitupun kemudian dengan sebuah larangan, ketika kemudian larangan datang kepada dia, tak sedikit pun berat dalam hatinya, tak sedikit pun enggan dalam hatinya untuk meninggalkan sesuatu yang terlarang tersebut. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih rinci lagi Imam Ali menjelaskan tentang rincian takwa itu seperti apa. Dalam riwayat dikatakan bahwa Imam Ali menjelaskan bahwa ciri-ciri takwa itu ada 4.
Yang pertama kata Imam Ali, ciri takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, yang artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Nah, jadi takwa yang pertama ini kata Imam Ali atau menurut Imam Ali adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda teman-teman dengan takut kita misalnya kepada binatang buas atau kepada atasan kita, ya, tentu berbeda. Nah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan kita menjalankan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut ketika kemudian kita melaksanakan yang dilarang, kita akan dimasukkan ke dalam neraka, dan kemudian kita takut ketika kemudian kita beramal kebaikan dan kebaikan itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya. Hadir rasa takut di dalam hatinya. Ini ciri takwa yang pertama kata Imam Ali karamallahu wajha, al-khaufu minal jalil. Kemudian ciri yang kedua kata Imam Ali, takwa itu adalah al-amalu bitangzil, yaitu menjalankan atau beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita di muka bumi ini lengkap dengan standar atau lengkap dengan manual booknya. Ibarat kemudian sebuah handphone, ya, maka sang pabrik handphone itu kemudian membuat manual booknya atau buku operasional yang isinya berisi panduan-panduan untuk menggunakan smartphone ini agar kemudian tidak terjadi kerusakan di kemudian hari. Nah, begitupun kemudian manusia. Allah menciptakan kita lengkap dengan manual booknya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri orang yang bertakwa senantiasa kemudian beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam arti lain, orang yang bertakwa standar hidupnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini ciri takwa yang kedua kata Imam Ali karamallahu wajha. Kemudian yang ketiga kata Imam Ali, takwa itu ar-ridho bi al-qalil, ridho terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian pemberian itu kadang jumlahnya sedikit. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, ia tidak merasa bersedih hati. Ia tidak merasa berputus asa karena kemudian ia yakin bahwa setiap ketetapan Allah baginya, setiap keputusan Allah baginya, setiap pemberian Allah baginya adalah sesuatu yang paling baik. Nah, inilah kemudian teman-teman ciri takwa yang ketiga menurut Imam Ali. Dan yang terakhir kata Imam Ali, ciri takwa itu adalah isti'dadu liyaumir rahil, yang artinya senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bertakwa sangat paham dan yakin bahwa dunia yang saat ini ditinggali hanya sebentar saja. Dunia yang saat ini ada hanya sebentar saja, hanya sementara saja. Dan kelak kemudian akan hancur dan kita pun akan meninggalkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka bagi orang-orang yang bertakwa tidak mau menyia-nyiakan waktunya ketika hidup di dunia ini. Ia akan menggunakan sebaik-baiknya, ia akan kemudian memanfaatkan sebaik-baiknya, dan dia akan mempertimbangkan segala amal perbuatannya di muka bumi ini. Apa dampak ketika kemudian di akhirat kelak? Orang-orang yang bertakwa akan senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhirat, di mana kemudian hari akhirat itu kekal selama-lamanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan kepada kita tentang tujuan pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari bulan Ramadan, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana definisi Imam Ali tadi,
Orang yang bertakwa itu yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-amalu bitangzil, senantiasa menjalankan setiap apapun yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ridho terhadap segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ciri orang yang bertakwa itu adalah isti'dadu liyaumir rahil, senantiasa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan hari akhirat yang kekal selama-lamanya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.